Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di SMP Negeri 6 Garut akan diadakan workshop implementasi kurikulum Merdeka yang di dalamnya ada materi penulisan laporan penelitian dengan kelas. Yang materi ini langsung oleh saya disampaikan nanti ya pada kegiatan workshop tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan Bapak Ibu guru dalam bidang menulis, kemudian juga sesuai dengan hakikat PTK, yaitu untuk meningkatkan kinerja guru dalam memberikan layanan pembelajaran kepada siswa. Alhamdulillah hari ini akan diikuti oleh semua guru ya. Kemudian dari kegiatan ini juga akan ada produknya. Saya akan selalu memantau nanti sejauh mana Bapak Ibu guru mengimplementasikan materi dari hasil penelitian tersebut, sehingga guru-guru di SMP Negeri 6 Garut bisa menulis laporan PTK. Dan ini ada dua manfaat yang bisa kita rasakan. Yang pertama, tentu saja kalau ilmu ya sudah pasti ya, pengetahuan, wawasan Bapak Ibu guru terkait dengan PTK akan bertambah. Kemudian untuk angka kredit juga, ini untuk PTK kan nilainya luar biasa ya, 4 ya. Kemudian untuk artikel ya, karena dari PTK itu bisa disusun menjadi sebuah artikel jurnal penelitian ya. Walaupun di era sekarang penilaian angka kredit itu berbasis SKP, tapi saya yakin nanti akan tetap saja angka kredit dari kegiatan pengembangan diri atau ya publikasi ilmiah ini ya akan selalu mendapat nilai ya, angka kredit. Tidak hanya itu, tentu saja budaya positif menulis dari kegiatan ini akan terus meningkat di SMP Negeri 6 Garut ya. Sebab kami punya komitmen untuk terus menggagas gerakan literasi di sekolah ini, sehingga nanti dari waktu ke waktu ya warga SMP Negeri 6 Garut akan semakin cerdas, semakin bermartabat, menyenangi menulis, gemar membaca ya, sehingga capaian skor pada rapat pendidikan di bidang literasi dan numerasi semakin meningkat ya, semakin luar biasa peningkatannya. Walaupun sebenarnya untuk tahun 2022 kemarin ya, atau 2023 di awal tadi kemarin itu peningkatannya sudah luar biasa, sudah 93,33% untuk literasi. Mudah-mudahan ke depan bisa maksimal menjadi 100%. Dan kami juga tentu saja tidak akan pernah puas ya, tidak akan pernah berhenti untuk terus mengembangkan literasi di sekolah ini, baik itu siswanya maupun gurunya ya. Literasi yang pertama yang kami kenalkan yaitu literasi baca tulis. Sebab literasi dasar ini nanti akan berpengaruh kepada literasi berikutnya, literasi yang lainnya seperti literasi budaya, literasi kewarganegaraan, literasi finansial dan lain sebagainya. Jadi literasi baca tulis merupakan dasar untuk mengembangkan literasi berikutnya. Dan hari ini Bapak Ibu guru ya sudah mulai bergerak untuk terus melakukan upaya-upaya memperbaiki diri dengan melakukan sebuah penelitian yang namanya penelitian tindakan kelas. Saya sering menyampaikan di hadapan guru dengan jargon seperti ini. Guru mengajar biasa, guru meneliti luar biasa. Mengapa? Karena mengajar itu sudah biasa. Guru pada umumnya sudah biasa melakukan mengajar, karena memang itu tugas dan kewajibannya, mengajar, membimbing, mendidik, melatih, ya, mengarahkan, mengevaluasi. Tapi ketika ada guru meneliti, itu menjadi sesuatu yang luar biasa, karena tidak semua guru melakukannya.
Mudah-mudahan guru-guru SMP 6 Garut diawali dengan penelitian tindakan kelas menjadi guru yang luar biasa, guru yang selalu memberikan layanan yang terbaik, sehingga transformasi pendidikan di SMP 6 Garut benar-benar terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 6 Garut, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Mata Pelajaran SMP Negeri 6 Garut, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pembukaan yang pertama langsung sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus arahan kegiatan pelaksanaan workshop dan membuka acara workshop penulisan laporan penelitian tindakan kelas serta penguatan implementasi kurikulum merdeka ini. Baik, untuk acara ini jauh lebih efektif, marilah kita sama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Untuk berikutnya sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 6 Garut, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang saya hormati, teman-teman dari tenaga administrasi sekolah, kalau ada yang saya banggakan, seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesabaran oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu bersama-sama ya. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mudah-mudahan kita semua diakui umatnya sampai kiamat. Bapak dan Ibu, yang pertama terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, masih setia budi, masih setia mengikuti kegiatan ini ya. Luar biasa, hari ini banyak kegiatan ya. Ada tadi di awal ada agenda pemberian materi tentang LGBT dari Setda sudah selesai, kemudian sekarang sedang ada materi dari psikolog dan kesehatan untuk anak-anak kita ya. Dan kita juga jangan kalah sama anak-anak, kita juga akan mendiskusikan, memberi wawasan ya, menambah wawasan terkait dengan penelitian. Nah, namun sebelum itu Ibu dan Bapak, izin saya menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama permohonan maaf Pak pengawas kita tidak bisa hadir hari ini ya, tapi insya Allah besok akan hadir sekaligus akan memberikan materi. Kemudian kegiatan ini akan berlangsung 2 hari ini dan hari besok. Mudah-mudahan Ibu tidak jenuh, tidak bosan ya, tidak lelah, semangat ya. Semangat Bu. Mana ada sumber semangat hari ini semangat. Semangat. Ya. Sebab kalau masih ada orang beranggapan kan bukan di situ. Rek naon deui teh. Da urang mah jadi guru, geus profesional. Untuk apa lagi? Belajar. Kan saya sudah jadi guru. Saya sudah profesional, saya sudah punya sertifikasi. Di sana juga dinyatakan guru profesional di bidang matematika.
guru profesional di bidang bahasa Indonesia, bisa Inggris dan lain sebagainya. Saya kan sudah profesional. Kan begitu, Pak ya? Kira-kira begitu. Tapi mudah-mudahan di sini tidak ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Nah, karena merasa sudah profesional, buat apa lagi kita belajar kan gitu. Nah, itu tentu saja pemahaman yang sangat keliru. Yang namanya belajar itu harus berjalan sepanjang hayat. Punten ampun para alun simkuring Ibu dari sisi akademik terus beres tamat baik S1, S2, S3, S4 pan SD, SMP, SMA, SD, S3, S4, SMK sudah tamat, sudah hatam. Tapi dari sisi keilmuan tetap harus banyak belajar. Jangan dikira saya tidak belajar. Saya masih banyak membaca buku, Bu. Saya masih banyak bertanya ke Pak Asep, ke Ibu Lisda, ke Ibu Unu, ke Bu Yayat, siapapun, belajar. Nah, ya, harus banyak belajar. Apalagi guru. Guru itu harus selalu istilah Bu itu dicas. Direpres, apa Bu? Direpres. Ya, mohon maaf Bu, kurang sunah. Direpres. Disegarkan kembali. Jadi intinya apa? Intinya Ibu dan Bapak jangan merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. Sebab nuntut ilmu hukumna fardu ain, wajib hukumna, Bu. Nah, urang masuk kadang-kadang salah. Nu disebut nuntut ilmu teh di ruang kelas kuliah. Nya aya dosenna. Nya padahal nuntut ilmu itu dimanapun bisa berjalan, dari siapapun bisa berjalan. Ya. Nah, ini harus dicas lagi pemahamannya ya. Dinormalkan lagi pemahamannya ya. Karena kalau kita sudah merasa puas dengan ilmu, udah tidak mau belajar. Sementara ilmu itu dari waktu ke waktu berkembang atau lebih menurun. Statis atau dinamis ilmu itu? Dinamis. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan ilmu, atingaleun. Budak manggeus ka mana, urang masih kena di dieu. Nah, itu ya. Jadi harus balap dengan anak, apalagi Ibu dan Bapak sekarang itu media instrumen untuk menuntut ilmu luar biasa melalui berbagai moda atau berbagai fasilitas melalui internet dan lain sebagainya, kita bisa belajar mandiri ya. Nah, dalam konteks ini saya mengajak Ibu dan Bapak, mari kita belajar dalam arti tidak hanya terbatas di kelas ya, seperti kita sedang kuliah ya. Bahkan di kurikulum sekarang juga kan yang dimaksud kelas itu tidak terbatas 7x9 di ruang kelas. Yang dimaksud kelas itu sekelompok siswa yang sedang belajar. Di mana belajar teman? Ya, mau di masjid boleh kan? Boleh. Misalnya Pak Herdiansah belajar toharoh, bab toharoh, bersucinya kudu di tempat wudu atau misalnya Ibu IPS, Ibu Lia misalnya belajar bagaimana kehidupan di pasar, ekonomi di pasar misalnya. Jadi anak dibawa ke dunia real, dunia nyata ya. Nah sekarang juga kita konteksnya belajar, tapi mudah-mudahan dalam suasana santai, tidak harus tegang, tidak harus terbebani. Yang penting lillahi ta'ala, saya ingin menambah ilmu. Bukan berarti saya merasa wah bagaimana, tidak ya, hanya saya punya pengetahuan sedikit terkait dengan ini, ingin disampaikan ke Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan berdampak ya, mudah-mudahan ada realisasi dari sekian orang, 50 guru itu atau 55 ngadalam PTK gitu. Jangan Pak, ulah ada can dilaksanakeun. Atuh Pak, tong atuh-atuhan, urang sasarangan. Ya, Ibu dan Bapak, mudah-mudahan Ibu dan Bapak terus
bersemangat ya. Saya yakin potensi sudah ada, sudah luar biasa. Ya. Buktinya ibu kan bapak tiasa nyerat dina status, dina WA, dina Facebook, woi menyusun paragraf ini luar biasa. Ya. Hebat. Coba itu kalau dibawa ke situasi serius, wah kan luar biasa. Ya. Bu Elis, wilujeng Bu Elis tulisannya dimuat di majalah Cikal, Balai Besar Guru Penggerak. Tepuk tangan atuh Bu. Ya. Hese ngantri teh Bu padahal bet kadinya. Ya, simkuring teh lolos Bu Ami teh lolos. Tapi alhamdulillah ada wakil dari SMP 6. Upami tiluan lolos bae bisa curiga Bu. Nah, bisa curiga. Pembelaan Bu biasa ya. Nah, Ibu dan Bapak, jadi saya menyambut sekaligus langsung masuk ke materi Bu Lisda ya. Jadi saya mengajak kepada Ibu dan Bapak, urang diajar sasarengan ya, urang diajar sasarengan. Bade Bu diajar. Nah, kamu naon cenah Pak diajaran nu kieu? Engke seueur mangpaatna Bu nya. Nyimpan nu kieu ya. Nah, Ibu dan Bapak, untuk materi sesi pertama hari ini ya. Kebetulan waktu di jadwal itu pukul 9, benernya pukul 9. Dari pukul 7.30 itu kan seremonial, babacaan, sambutan lain sebagainya. Karena memang tadi belum bisa dimulai sebab situasinya bersamaan dengan tamu dari luar, Bu ya, harus disambut lain sebagainya. Mohon maaf ya. Tapi teori atau materi ini sesuai dengan yang sudah dijadwalkan pukul 9 ya. Nah, Ibu dan Bapak, materi untuk hari ini yang saya diberi tugas oleh Ibu Lisda dan Ibu Unung, nah, terkait dengan sekali-kali mana tugas Bu Lisda. Perbaikan pembelajaran dengan PTK. Nah, yang jadi pertanyaan, apa pembelajaran abdi teh arawon ini kudu diperbaiki cenah kitu nya. Nah, gitu ya Bu ya. Betul Bu ya. Nah, jadi judulnya perbaikan pembelajaran dengan PTK. PTK itu penelitian tindakan kelas. Mudah-mudahan jelas Bu nya ya. Sanes pendidik dan tenaga kependidikan PTK. Penelitian tindakan kelas. Nah, aya 3 kata, aya penelitian, aya tindakan, aya kelas. Jadi Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak mendengar penelitian, wah, terus rencana naon terus wah, penelitiannya mulak. Sanes Bu, sanes penelitian seperti Ibu ngadamel skripsi atau tesis atau disertasi atau apapun namanya. Ini penelitian yang berkaitan dengan tugas pokok Ibu. Di antaranya mengajar, memberikan layanan kepada siswa. Ya. Tung ngemut, wah, penelitian statistik dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu biasanya dijadikan alasan Ibu teh alim dok penelitian cenah. Wah, riweuh cenah baheula ge geus kikian cenah kitu. Ayeuna ger di kudu neliti gitu ya. Nah, apa itu penelitian? Penelitian apa penelitian itu? Penelitian apa? Proses apa Bu? Nah, proses untuk memecahkan, menyelesaikan masalah penelitian. Ya. Aya ieu siswa tarang Bandungan wae. Naon sababna? Itu penelitian. Tapi tentu saja penelitian itu harus berdasarkan data. Ada langkah-langkahnya. Penelitian ilmiah itu ada dari masalah, kemudian analisis sampai pengolahan data dan lain sebagainya. Kemudian tindakan. Tindakan itu apa, Bu? Tindakan itu aksi. Ya, apa yang saya lakukan sebagai guru untuk memperbaiki situasi yang kurang atau masalah. Kelas. Ini tadi itu ya sekelompok siswa yang sedang belajar. Saya bertanya Ibu dan Bapak, coba ketika Ibu Bapak mengajar, terus Ibu Bapak ngajar biasa berdasarkan RPP atau modul ya, Bunung ya, ngajar. Terus ada evaluasi Bu ya. Dievaluasi dari 40 siswa misalnya. Ya. Dari 40 siswa hasil belajar siswa itu dengan 20 orang anu sesuai dengan baheula mah non KKM. Ayeuna non KKM tanya inonya. Hah? KTP ya. KKTP kompetensi
kriteria ya. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran KKTP. Nah, Ibu ngomong 20 anu sesuai KKTP teh. Kalau misalnya 70 skorna, berarti skor 70 teh 70 kaluhur teh mung aya 20 siswa. Ada masalah tidak? Ada. Berarti ada 20 orang yang tidak sesuai dengan KKTP. Nah, coba Ibu dan Bapak, masalah itu akan dibiarkan atau ada solusi? Ada solusi, pasti Ibu teh dalam tahun berikutnya atau periode berikutnya ketika mengajar tema itu pokok bahasan itu mesti akan diubah segala-galanya. Metodenya, medianya, sebab dengan media itu ternyata hanya 20 orang yang Ibu teh diubah weh. Anu tadinya ceramah jadi diskusi. Anu tadinya media ngan ukur media ieu we papan tulis nu aya ayeuna pakai elektronik misalkan sesuai dengan pokok bahasan. Biasa ngajar deui Ibu, dievaluasi deui. Ternyata Ibu dan Bapak dari 40 itu menjadi 38 yang sudah sesuai dengan KKTP. Berarti apa artinya itu? Berarti tindakan Ibu ketika menggunakan media, ketika menggunakan mode yang diubah dari situasi sebelumnya berdampak kepada peningkatan hasil belajar siswa. Apakah itu PTK? Ya, jawabannya harus tegas. Ya, PTK, Pak. Masalahnya apa? Masalahnya itu tidak pernah dilaporkan dalam bentuk tulisan itu. Sederhana kan? Dan saya yakin Ibu dan Bapak sudah melakukan PTK. Hanya yang permasalahannya tidak pernah nulis. Kaitan dengan angka kredit tidak percaya. Bu Yayat sudah PTK tidak percaya. Belum ada buktinya. Pak Abdul itu kapan dari angka kredit? Pak Abdul itu sekali PTK Pak. Tetiasa gitu. Apa yang dilakukan harus dituliskan. Nah, kaitan dengan tulisan tentu saja ada aturan mainnya. Nah, itu paham ya? Nah, jadi Ibu dan Bapak sudah memiliki beragam pengalaman, beragam masalah terkait dengan pembelajaran. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak pandai-pandailah mencari masalah, bukan mencari masalah. Masalah di sini bukan masalah rumah tangga, masalah pembelajaran. Salah satu indikatornya dari hasil belajar. Terus ya, dari hasil belajar dari nilai itu ya tadi. Nah, paham Bu ya? Ini untuk menggambarkan apa yang sudah terjadi, yang saya lakukan oleh Ibu dan Bapak selama ini, selama menjadi guru, ya. Nah, Ibu dan Bapak ini teori dulu, Bu ya. PTK sekitar. Nah, Ibu dan Bapak, PTK itu penelitian tindakan kelas, ya, singkatannya, kepanjangannya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat. Nah, kalau kita merujuk ke sini, Ibu dan Bapak yang saya ilustrasikan tadi sebenarnya sudah melakukan PTK. Benar ya, Bu ya? Betul Bu ya? Penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat. Nah, ada kata-kata refleksi. Ketika Ibu merenung kembali, apa yang sudah dilakukan? Melihat nilainya seperti apa? Kekuatan pembelajaran yang saya lakukan itu seperti apa? Kelemahannya seperti apa? Kemudian Ibu membuat kesimpulan bahwa pembelajaran itu masih banyak masalah. Itu kegiatan refleksi. Oh ya, makanya Pak Tatang itu menulis dari refleksi akan melahirkan inovasi. Hari ini ada tulisan lagi yang saya share dari Pak Tatang ya, bagaimana guru memegang peran kunci terkait dengan pembelajaran. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki kinerja. Kinerja Ibu apa? Kinerja Ibu itu, Ibu Bapak itu, bagaimana Ibu memberikan layanan pembelajaran terbaik kepada siswa. Itu kinerja, Bu. Ya.
kinerja pokok ibu dan bapak itu bagaimana memberikan layanan terbaik kepada siswa. Layanannya apa? Layanan pembelajaran. Ya. Sesuai dengan kapasitas keahlian bapak dan ibu. Sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Di samping tentu saja ada kaitan-kaitan dengan mendidik, menanamkan nilai-nilai karakter. Nah, itu tugas guru juga kan, ada membimbing, mengajar, membimbing, mendidik, mengevaluasi, menilai dan seterusnya, ya. Nah, jadi PTK itu untuk meningkatkan kinerja. Kalau meningkatkan kinerja artinya apa? Artinya dari waktu ke waktu layanan itu harus lebih baik. Tadi tahun pertama atau semester pertama misalnya, ibu menggunakan ceramah, hasilnya kan 20. Nah, kinerja belum begitu baik kan? Nah, untuk memperbaiki kinerja itu, engke mah urang ulah metode ceramah. Nanti pakai metode diskusi, metode apa, medianya diubah. Nah, bukti itu merupakan upaya ibu untuk memperbaiki kinerja, dan itu akan dilihat dari hasilnya nanti. Oh, ternyata gening dari 20 itu sekarang jadi 38. Berarti kinerja ibu dalam konteks pembelajaran itu lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya Bu ya. Nah, di samping kinerja yang lain, ini kinerja kaitan dengan tugas pokok, Bu ya. Nah, sehingga hasil belajar bisa meningkat tadi ya. Ini PTK, ya. Nah, kemudian karakteristik PTK. Ibu dan Bapak, tadi saya katakan bahwa PTK itu berbeda dengan penelitian-penelitian yang selama ini kita kenal. Bu Desi pernah membuat tesis. Semua yang ke strata 2 itu membuat tesis, disertasi dan skripsi, beda. Ya. Nah, yang pertama apa? Karakteristik PTK itu berawal dari kerisauan guru akan kualitas layanan pembelajaran. Ibu pernah merasa risau ketika anak mendapat nilai yang sesuai KKTP-nya hanya 10 orang misalnya? Pernah risau? Pernah bertanya kepada diri sendiri, kunaon sih teh ngajar teh kieu urang teh? Wah, kalau ibu ada kerisauan itu sudah luar biasa. Berarti ada niat untuk memperbaiki kinerja. Tapi kalau mun ibu meureun eta mah budakna odob atanapi kumaha ya antepkeun we, itu tanda-tanda ibu punya penyakit. Penyakit tidak ingin meningkatkan kinerja. Jadi pada hakikatnya mengevaluasi siswa itu mengevaluasi diri. Kan feedback bagi kita kan hasil evaluasi punya. Jadi ibu dan bapak ketika anak mendapat nilai kursi 40, 30 ya, 50, ulah ujug-ujug nyalahkeun ka siswa. Coba introspeksi dulu. Jangan-jangan kita salah memberikan layanan. Jangan-jangan kita salah menggunakan media. Jangan-jangan kita salah menggunakan mode pembelajaran. Itulah refleksi manfaatnya. Ya. Dilihat dari aspek siswanya, dilihat dari aspek gurunya, dilihat dari macam-macamnya. Sehingga muncullah refleksi yang nantinya akan dijadikan rencana untuk perbaikan. Ya. Nah, yang kedua, metode utama itu refleksi diri tadi ya. Bersifat agak longgar. Nah, agak longgar itu beda dengan penelitian eksperimen, Bu Desi ya. Kalau penelitian eksperimen itu ketat. Sampelnya itu harus diukur sama misalnya. Misalkan simkuring mau menguji cobakan metode diskusi di kelas A dan kelas B, itu harus setara sampelnya. Ya. Di dia diskusi. Ya, kan ditinggal nilainya. Kelas A bagus, kelas B kurang, boa-boa. Lebih pintar kelas A dengan makanya pemilihan sampel itu di penelitian non PTK itu luar biasa ketatnya. Nah, itu dilihat dari sampelnya, ya. Kemudian dilihat dari hasilnya, generalisasinya. PTK itu tidak bisa digeneralisasikan untuk yang lain. Hanya berlaku untuk kelas yang menjadi tanggung jawab kita. Misalnya, metode diskusi lebih baik daripada metode ceramah. Itu tidak bisa berlaku di sekolah yang lain atau di kelas yang lain. Itu hanya berlaku di kelas Bu Yeye.
Itu PTK, Pak. Makanya disebut longgar. Ya, PTK, ya. Kemudian tetapi tetap begitu langkah-langkah penelitian ilmiah dari mulai masalah atau identifikasi dan lain sebagainya, ya. Kemudian fokus penelitian berupa kegiatan pembelajaran. Ya, kegiatan pembelajaran menjadi tanggung jawab ibu dan bapak ingin memperbaiki layanan tadi. Dari sisi aktivitas belajarnya, dari sisi nilainya, dari sisi kegiatan-kegiatan di kelas seperti apa. Apalagi sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi, ya, berpihak kepada siswa. Apakah kita itu sudah betul melakukan pembelajaran berpihak kepada siswa atau hanya cerita saja, tapi prakteknya tetap kita yang dominan di kelas? Nah, saya kan sering melihat ibu dan bapak mengajar di kelas melalui supervisi. Ada yang sudah full melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru, ada sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, macam-macam, ya. Ya. Nah, jadi fokus pada kegiatan pembelajaran di kelas, ya. Kemudian tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran, kinerja tadinya. Nah, ibu dan bapak, ya ini ya, apa yang saya jelaskan tadi, perbedaan PTK dan non PTK. Dilihat dari aspek peneliti tindakan kelas apa? Siapa? Guru. Yang penelitian kelas non PTK orang luar. Rencana penelitian oleh guru mungkin dibantu oleh orang luar, oleh teman sejawat orang luar di sini, ya. Sebab dalam melakukan tindakan itu ada observer. Observer itu yang mengamati kita, yang mengamati ibu bapak ketika mengajar, ya. Nah, dirasakan oleh orang lain. Ciri utama ada tindakan untuk perbaikan yang berulang siklus, ya. Kemudian peran guru sebagai guru dan peneliti. Jadi ibu dan bapak itu ketika melakukan PTK itu berperannya dua, ya sebagai guru, ya sebagai peneliti, ya. Tapi untuk objektivitas apa yang kita lakukan ada observer, ada pengamat, ya. Kemudian proses pengumpulan data ya oleh guru sendiri atau bantuan orang lain. Hasil penelitian langsung dimanfaatkan oleh guru dan dirasakan oleh kelas. Ya, kalau non PTK menjadi milik peneliti, belum tentu dimanfaatkan oleh guru. Ibu dan bapak banyak hasil penelitianmu di mana-mana, tapi tidak pernah sampai kepada kita. Ya. Tapi kalau hasil penelitian kita langsung dimanfaatkan oleh gurunya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Ini ibu dan bapak supaya paham ya perbedaan PTK dan non PTK. Jadi artinya ketika mendengar PTK jangan ujuk-ujuk wah penelitian, ternyata kan mudahnya, longgar, mudah dilaksanakan, ya. Nah, ini tahapan PTK ibu dan bapak. Yang pertama perencanaan. Nah, apa yang harus apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, bagaimana tindakan dilakukan, indikator kepada. Ini biasanya di tahap perencanaan ibu menyiapkan modul ajar atau RPP. Sebab di RPP akan tergambar. Ketika ibu menggunakan metode diskusi akan tergambar di kegiatan inti. Ya, betul Pak ya? Sintaknya ya, Bu. Sintaknya. Ya, tahapannya. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat. Dan itu akan menjadi panduan ketika ibu mengajar di kelas, ya. Nah, itu di tahap perencanaan. Kemudian tahap kedua pelaksanaan tindakan. Artinya apa? Artinya ibu mengajar berdasarkan rencana yang sudah dibuat, berdasarkan modul ajar yang dibuat, atau berdasarkan RPP yang dibuat. Jangan kemana-mana, berdasarkan rencana. Kadang-kadang pengalaman supervisi rencana kakidul, pelaksanaan kakaler, itu engko aya rencana di numatak. Rencana macul we di kelas di ruang guru ngagilincing we ke kelas teh nyenak naon pajarkeun sudah di luar kepala Pak. Sudah di luar kepala. Coba saya tanya, guru yang baik itu ke kelas itu angka ribu atau ngagilincing? Angka ribu. Sekala dibawa kamus, dibawa Quran, dibawa karung, dibawa. Naon coba karung dibawa? Misalnya Pak Herdiansyah ingin mempraktekkan bagaimana memelihara jenazah, mengurus jenazah. Pasti mau boneka karena karung, mau jolang,
Kecuali nunggu poe dikolerkeun ininya teh. Ketika guru ke kelas ibu dan bapak, ini saya sudah rasakan. Ketika bapak ibu guru membawa sesuatu ke kelas, itu dampak psikologis luar biasa. Perhatian siswa kepada kita itu luar biasa. Aya naon deui bapak itu? Hebat luar biasa gitu kan. Oh, ternyata ibu itu bare praktekeun naon memelihara jenazah. Ya. Naon deui ibu guru bahasa Indonesia nyanak foto Khairil Anwar, nyanak foto Taufik Ismail dan lain sebagainya. Oh, badan rangkeun bagaimana sastrawan, bagaimana cara membaca puisi dan lain sebagainya. Ya, kamus Quran dibaca, tapi sesuai dengan topik yang akan diajar. Kalau sakra bawa, mau bros, mau tiung, mau anu, rek dagang atau gitu. Boleh kalau memang sedang mengajarkan kewirausahaan. Jadi harus sesuai dengan konteksnya. Jadi guru yang baik itu guru yang angkaribung, segala dibawa sesuai dengan materi yang akan diajar. Mau kompor. Nah, guru IPA misalnya mau kompor, kalau tidak dilaksanakan di lab kan, kalau percobaan kecil mah cukup di kelas juga ya. Nah, misalnya uji coba apalah, bisa itu. Ya. Nah, jadi pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana. Ingat ibu dan bapak, dulu di RPP itu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Di kegiatan awal harus ada apa? Sama sebenarnya di modul juga, ya. Ada persepsi, ada motivasi, ada penyebutan tujuan, cara belajar itu. Ya, di kegiatan inti tahapan. Tadi ya, ketika kita menggunakan model diskusi tahapan jelas. Ya. Di kegiatan akhir ada kesimpulan, ya, ada refleksi, ya. Itu selalu begitu pembelajaran itu. Boleh Pak, ada improvisasi? Coba, boleh? Boleh. Ya, boleh ada improvisasi, tapi tentu saja jangan di luar konteks apa yang sudah kita rencanakan. Ya, boleh improvisasi. Apa improvisasi itu? Improvisasi itu apa? Ya, menambah, memperkuat gitu kan. Ibu dan bapak jangan dikira posisi ibu di depan itu tidak diperhatikan anak. Istilahnya dalam teorinya itu blocking ya. Jadi blocking itu kapan ibu ada di depan, kapan kita ada di belakang, kapan kita mengunjungi siswa, kapan kita berbicara agak keras, lembut dan sebagainya. Kan orang teh aktor di depan siswa teh. Ari aktor harus menarik. Kulantaran ada masalah di imahna, begitu datang ke sekelas tak mau, kamu urang mari. Oh, ternyata keur parasea di imahna. Dibawa ke kelas ngamuk anak batu atau bepuguh. Ngana-mana dosa. Jangan dibawa ke sini. Di rumah biarlah rumah. Urang teh pura-pura amis budi we. Amis budi. Yo mancar kamu ke depan, kamu. Udah terek bisa mengikuti pelajaran bagaimana dalam situasi tegang seperti itu, Bu, enak tidak? Tidak enak. Reuas kan aya. Ya. Nah, Ibu dan Bapak ya. Kemudian yang ketiga pengamatan. Nah, Ibu dan Bapak, ini dilakukan bersamaan dengan tindakan. Jadi Ibu datang ngaulang, Bu. Ya, ngaulang. Ada yang mengamati. Nah, tentu saja seorang observer itu harus membawa instrumen. Nanti ada instrumennya. Bisa dikembangkan sendiri. Seperti saya mensupervisi Ibu kan bawa instrumen. Ya. Daftar checklist. Tapi saya tidak cukup daftar checklist. Ada komentar panjang. Oh, itu tulisan. Ya Ibu Jaya teh kirang anu. Tulisan. Nah, itu yang pengamat yang bagus itu yang mengeksplorasi bagaimana keadaan ibu, bapak yang sesungguhnya terjadi di kelas. Ada cukup kita ada di santai itu teman itu saya nangis mari peureum we ada. Tapi dilihat bagaimana ketajaman seorang observer melihat bapak ibu dan bapak yang dulu pernah praktek mengajar ya, micro teaching, pernah ya semua ya. Nah, kan micro teaching itu dalam suasana kelas kecil ya,
Di sini ada video dulu, saya masih ingat Bu. Eta teh di kamera Bu. Nah, setelah beres dibuka lagi videonya. Disaksikan oleh pengamat serial itu. Aya nu teuing tingcat we kacai aya atunya. Aya ningalian jam we aya atunya. Ningalian jam ari materi tos CF ari jam akhir kene. Aya teh aya jam tos CF ari materi seueur kene. Ningalian aya nu gagaro nyingsa aya. Aya nu garo-garo tepuk, aya nu kesang lemut kesang badak aya. Wajar pada saat itu karena kita sedang belajar mengajar. Wajar sekali. Tapi kalau ibu dan bapak tadi sudah punya sertifikasi, kalau masih ada garo nyingsa itu mah teu wajar sebab ibu sudah punya pengalaman. Makanya ibu dan bapak, mari kita budayakan belajar mengajar dari orang yang sedang mengajar. Di Jepang mah disebutnya lesson study. Jadi lesson study itu belajar mengajar dari orang yang sedang mengajar. Nah, orang yang sedang mengajar itu model. Modelnya siapa? Bisa teman sejawat yang dianggap bagus ngajarnya, atau bisa mendatangkan dari luar, kemudian diamati oleh kita. Oh, begini, ya. Kalau harus ciples sama dengan itu tidak mungkin, sebab tiap-tiap orang punya style masing-masing. Tapi paling tidak bagaimana membuka pelajaran, bagaimana menjelaskan, bagaimana memberikan pertanyaan, bagaimana menjawab pertanyaan, bagaimana menjelaskan, itu ada. Keterampilan dasar mengajar itu kan ada 8 atau 18. Keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan menjawab pertanyaan. Ya, ulah kieu ngajelaskeun tapi membuat siswa tidak jelas. Ompong nggak jelas, lamaan bingung. Liur atuh gitunya. Nah, dengan bahasa sederhana, dengan step by stepnya enak, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, refleksi yang tadi kegiatan mengembangkan implementasi rencana tindakan. Tadi dari mulai nilainya, bagaimana keaktifan siswanya seperti apa, ya. Dan itu akan menjadikan rencana. Ini siklusnya dari tahapan tadi Bu. Jadi orang teh, kita guru yang sedang melaksanakan PTK itu sebenarnya ini dari mulai rencana ya. Di sini ada RPP, kemudian pelaksanaan, kemudian pengamatan, refleksi. Ini disebut siklus pertama. Nah, itu ciri-ciri PTK itu selalu berulang-ulang. Nah, ketika direfleksi Bu di sini ya, itu ya saya guru mana? Ya. Nah, ketika direfleksi tadi kan itu ditangtoskeun. Diputuskan ku pengamat sareng ku peneliti teh apakah lanjut ke siklus berikutnya atau tidak, tapi rata-rata lanjut ya. Nih, nah kemungkinan kesini lagi rencana lagi, membuat RPP lagi ya, kemudian pelaksanaan lagi, pengamatan, refleksi lagi, siklus kedua. Nah ini tanda tanya apakah ada itu tidak. Nah biasanya untuk bapak dan ibu guru biasanya sampai di siklus kedua biasanya sudah beres ya. Ini kan data-data semua ada Bu, datanya ada semua, nilainya, bagaimana situasi di kelas semua ada. Nah data-data itulah yang nantinya akan kita tuliskan dalam bentuk laporan PTK ya. Nah ini berawal dari refleksi Bu. Nah mulai menyentuh karena karena apa praktis ya. Ini berawal dari refleksi, identifikasi masalah, Bu. Ya, kemudian analisis masalah, alternatif dan prioritas pemecahan masalah, merumuskan masalah sampai merumuskan judul di sini. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, ini contoh refleksi, Bu. Sekarang orang diajar ngerefleksi diri pembelajaran. Berdasarkan pengalaman mengajar tahun-tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Ya, di semester kemarin misalkan ya, semester genap. Bu, misalnya ibu dan bapak ini rata-rata asesmen formatif kelas 7G misalnya, pada pokok bahasan menulis cerpen itu 57. Jelas ini di bawah KKTP. Kalau KKTP kita misalnya ditentukan di perencanaan itu misalnya 70. Ya, berarti terlalu jauh kan. Kita tentukan saja KKTP kita berapa? 70K, 80K, 60K sesuai dengan karakteristik di sekolah kita ya, di kelas itu misalnya. Nah, ibu dan bapak ya,
hanya 56% misalnya siswa yang sudah memenuhi target. Ya. Nah, ini berapa siswa saya tidak disebutkan ya. Nah, hasil refleksinya Bu, yang pertama tadi kan identifikasi Bu. Nah, ini ibu yang menulis teridentifikasi masalah bahwa siswa kelas 7G belum paham terkait dengan langkah-langkah menyusun cerpen. Siapa yang menuliskan ini? Guru. Jadi ibu dan bapak itu ada istilah professional judgment ya Bu ya. Jadi professional judgment itu apa? Ibu dan bapak sudah dianggap profesional dalam hal memberikan memberikan apa? Nilai. Ya. Bisa salah Bu, abdinya punten. Bila lepat Bu, koreksi Bu. Bila lepatin bahasa Bu ya. Hapunten ya. Jadi ajar bahasa Inggris ke ibu itu Ibu Tuti ya. Nah, ibu yang menentukan ini. Ya, bukan orang lain, coba ibu yang tahu percis. Dari hasil ulangan, dari hasil tes akhir. Nah, siswa kelas 7G tidak memperhatikan penjelasan guru. Ibu yang menentukan ini. Misalkan boleh di sini lebih banyak siswa kelas 7 tidak, pasti mungkin dari 40 ayahnya merenung perhatikan punya, tapi kebanyakan banyak yang tidak memperhatikan. Ya. Nah, ini identifikasi. Kemudian, analisis Bu. Kalau analisis masalah itu lebih mengarah ke penyebab. Itu tarik tinggi harus Bu, Pak. Penyebab. Ya, penyebab. Nah, yang menyebabkan tadi, yang menyebabkan ini. Nah, yang menyebabkan ini. Ya. Nah, penyebabnya cek ibu ya, sahur ibu, kata ibu, Bapak, guru tidak meminta siswa untuk praktek langsung membuat cerpen berdasarkan pengalaman yang pernah dialaminya. Siapa guru di sini? Kita sendiri. Di sini yang namanya evaluasi diri. Di sini yang namanya refleksi diri. Jujur saja ibu katakan bahwa saya guru tidak meminta siswa untuk praktek langsung. Tidak apa-apa. Kan ini untuk memperbaiki kita. Ya. Nah, misalnya seperti ini, Bu ya. Nah, kemudian guru hanya menggunakan metode ceramah. Guru siapa? Kita. Darumawas memang tengah gunakan metode yang lain. Hanya ceramah. Bukan berarti ceramah jelek. Ya, ceramah itu bisa bagus, Pak, ketika dimodifikasi. Misalkan Bu Yayat mau mengajarkan dongeng, ceramah bisa. Pakai bawa boneka, misalnya ya ceramahnya bawa apa. Jadi menarik ya. Nah, kemudian yang ketiga, guru tidak menggunakan media yang membantu siswa dalam menyusun cerpen. Sehingga anak itu imajinasinya itu tidak berkembang. Ini mohon maaf mencontohkan bahasa Indonesia Bu ya. Nah, coba kalau diperlihatkan